Show. Arif Linto Show. Halo bro and sis. Ahai. Jumpa lagi dengan saya, Arif Linto Show. Kali ini saya kedatangan anak Betawi. Betawi asli. Betawi Tulen. Betawi asal Kemayoran. Kalau nggak salah, kita akan tanya-tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif. Iya, terima kasih nih. Amin. Kami udah bersyukur Bang Jack udah bisa sampai sini. Walaupun perjalanannya agak lumayan Bang Arif. Iya. Sedap ngeri ngilu. Agak jauh dari Cibubur ke Nanggerang. Alhamdulillah. Oke, begini Bang Jack. Saya dan Bro and Sis nih pengen tahu. Ya. Proses perjalanan Bang Jack dari mulai anak-anak nih bisa menjadi seorang aparat negara dan menjadi pengacara. Aduh. Proses perjalanannya sangat panjang dan kami siap untuk mendengarkan dan bertanya. Oke, silakan Bang Jack. Oke. Kayaknya ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap lagi nih. Karena harus bongkar dapur ini. Dapur kita ini keluarga. Dikit-dikit aja Bang Arif, makasih nih juga Bro and Sis, terima kasih waktu kalau diberikan kesempatan untuk hadir nongol di studio yang luar biasa ini. Dengan kita lihat penonton tuh berapa ribu di sana itu. Kita lihat. Lumayan besarnya nih stadionnya nih. Jadi terima kasih ya Bang Arif dan Bro and Sister bahwa saya memang betul lahir dan besar di tanah Betawi. Iya. Jadi sebenarnya lebih tepat sih di Tenabang. Oh, Tenabang. Kalau Kemayoran ada sepupu-sepupu memang. Oh gitu. Daerah Kemayorannya di daerahnya Bang almarhum Bang Ben. Bang Ben, ya. Di situ. Kita di Tenabang. Saya lahir besar di Tenabang 1 tepatnya. Oke. Yang sekarang tuh dekat ada kantor wali kota Jakarta Pusat. Oh iya. Itulah Kebun jahe ya Bang. Tanah kelahiran. Iya. Orang tua di situ, terus nenek kakek juga lama di situ ya, ada di sana. Hingga kita lahir di Tanabang situ, lalu sekolah juga SD, SMP di daerah situ, Tanabang ya. SMP, SD-nya itu memang di daerah Petojo. Ya kan rumah tuh namanya sih Kebun Jahe Kober. Oh iya betul. Jalan Tanabang 1 dan kampungnya Kebun Jahe Kober. Lebih tepat kalau saya tahu RRI, gedung RRI, pas di belakangnya tuh Jalan Tanabang 1. Jadi SD di Petojo, SMP-nya SMP 5 di Dr. Sutomo, ya kan di Pasar Baru. SMA-nya geser ke Tomang. Nah, Tomang itu SMA negeri, SMA negeri 23. Nah, itulah pendidikan sekolah. Teman memang waktu masih kecil dulu itu di Tenabang 1 tuh Jalan Abdul Muiz, itu kan ada kali tuh sungai tuh. Waktu kita kecil tuh itu sungainya masih jernih, masih bersih, banyak ibu-ibu dulu tuh pada nyuci di situ. Apalagi di zaman Belanda kali ya, di Jalan Hayam Buruk tuh kalinya tuh banyak dipakai buat nyuci-nyuci emak-emak. Nah, kita sempet main getek tuh di situ dulu, perahu getek tuh sampai ke Harmoni, tembus itu. Jauh ya? Masih jalan sungainya. Nah, sekarang udah nggak tahu deh tuh ya, Babaliut juga tuh, sungainya udah butak-butak dikit ya, walaupun Pemda sudah berusaha maksimal itu dulu. Ya singkat cerita sih SD, SMP, SMA memang di Jakarta lah, tanah Betawi. Nah perjalanannya kan karena memang di saat-saat remaja itu kita SMP tuh sudah aktif juga di Pramuka, kan? Nah, Pramukanya nih justru agak nyebrang dikit ke daerah di Selipi, Petamburan. Iya tahu Petamburan. Ya, tinggal di Jakarta Pusat, aktifnya di Jakarta Barat. Tapi di Petamburannya dan perbatasan. Itu Pramuka. Untuk anak Betawi itu memang rata-rata 2 tuh kalau zaman-zaman itu. Kalau memang kewajiban ngaji, sholat, sama main pukulan. Main pukulan kita silat tuh belajarnya di Babe Ma'ruf namanya di Kebun Kacang 6. Itu Babe Ma'ruf punya alirannya Sabeni lah. Nah, belajar tuh kita tuh situ. Ya kan berapa hari sekali tuh biasanya Ba'da Isya kita di situ. Biasa kalau namanya zaman dulu kan kalau belajar silat kita tuh bayarnya nggak ada bayaran, kita kasih apa nih, mau ngasih kopi, gula gitu kan, bawa makanan. Gitu.
memang masih ada keluarga jauh juga tuh Babe. Jadi belajarlah Sabeni. Oke. Silatnya tuh. Nah, abang juga ada abang nomor berapa tuh? Nomor 1, 2, nomor 4 dari atas. Nah, itu juga dia memang dia aktif di karate sebenarnya. Oke. Nah, kita diajak juga latihan karate. Kan karate waktu saat itu kan modern kayaknya ya. Kalau silat tuh kampungan kesannya. Betul, orang masih gengsi dengan kalau karate dari luar lah. Wah, dari luar impor dianggap hebat. Kita belajar juga. Jadi waktu itu belajar di SMA 25 tuh ada perguruan karate, Lengkari, itu di Jalan AM Sangaji, Jakarta Pusat. Kita belajar situ. Kalau karate kita sampai terakhir bisa lah dapat tuh sabuk hitam, ya dan 2 ya, belajar Lengkari. Nah, kalau pencaksilat kita belajar terus sama gurunya kayak kampungan, hingga terakhir juga kita aktif di pencaksilat tuh di perguruan Putra Betawi, tepatnya Mustika Kuitang. Babe Jakaria di daerah Mustikang itu aktivitas di situ. Nah, sejak SMA pengen banget tuh waktu itu kita ya jadi anggota TNI atau Polri lah. Wow, dengan segala macam cara waktu itu, daftar sana, daftar sini, ada sekolah penerbang ikut. Gagal. Ini gagal, tapi terus berusaha ya setahun 2 tahun itu. Habis SMA nganggur istilahnya tuh, karena pengen ngejar itu. Maklum lah ya, kita orang tua kan Babe tuh hanya seorang veteran. Veteran TNI yang memang zaman-zaman perang terus dia dapat veteran, ya nggak ada apa-apanya, kita hidup sederhana. Jadi jangan dibandingkan dengan the have orang-orang itu. Jadi sekolah daftar sendiri untuk masuk TNI Polri, pokoknya berupaya sendiri lah. Kadang-kadang tuh surat-surat persyaratan mau daftar aja kita terpaksa kadang ngebohong juga di situ. Kita tanda tanganin sendiri tuh, tanda tangan Babe, karena Babe jarang di tempat. Jadi orangnya Babe diakalin deh ya. Nanti kita mau ini, ya udah. Nah, gitu kan. Kalau emak kadang-kadang nggak ini kita cap jempolnya aja kita pakai. Pak lo orang dulu ya. Jadi gitu, alhasil masuk akademi di tahun pertama itu gagal gitu. Akhirnya daripada ikutlah sekolah Bintara. Sekolah Bintara dulu di Lido itu. Nah, itu tahun 83 itu masuk sekolah Bintara di Lido situ. Ya sudah berkarir di situ. Gajinya aja waktu itu masih, kita ingat dapat skepnya itu 35.000 berapa di tahun-tahun 80-an. Sebulan? Iya, per bulan. Bayangin mau cukup apa tuh waktu itu kan. Ngeri sedap itu juga itu. Kalau tapi bisa hidup juga itu kita sebagai prajurit. Nah, perjalanan waktu di kedinasan itu kita mulai aktif lah di kepolisian. Ya, tugas di narkoba, direktorat narkoba. Ya kan pernah juga sebelum narkoba itu kita saya sekolah kejuruan Brimob. Dari anggota Brimob masih sersan, pakai baju loreng, dengan baret, gagah perkakas, ya kan, walaupun main kreditan terus kadang-kadang pinjem kasbon, kalau habis waktu kasbon. Wow, waktu itu kan mantap deh. Terus hingga terus proses kita pindah ke polisi umum, terus di narkoba. Ya kan di direktorat narkoba ngurusin narkotika tuh. Waktu itu masih ya gelek zamannya tuh belum kelas berat kayak sekarang. Masih morfin gitu kan. Tapi sudah parah juga waktu itu. Itulah 10 tahun tugas di narkoba. Nah, terus akhirnya kita sekolah perwira di tahun 93 dikasih kesempatan. Sekolah lulus kita jadi letnan 2. Nah, anak Betawi dengan pangkat perwira itu berharap udahlah biar tugasnya tetap nggak jauh-jauh dari Monas. Yang penting tubuh Monas kelihatan. Enggak juga, tahu-taunya ternyata pas selesai, dikirim langsung ke Kalimantan Timur. Harus minum di air apa tuh? Sungai apa? Kapuas. Mahakam. Mahakam. Minum. Jadi, ya istilahnya harus ngicipi Sungai Mahakam gitu kan. Nah, kita 6 tahun tuh tugas di situ. Di Kalimantan Timur, di Poldanya, lalu di Polres Bontang, terus 2 kali jadi Kapolsek di situ, Polseknya di Bontang Utara, terus di Sangatta. Secara umum 6 tahun, jadi ngalami jadi Kapolsek, jadi Kasat Intel. Terus di tahun 2000
pindah ke Jakarta. Iya. Itu perjalanan karir, terus di Jakarta masuk ke langsung ke reserse, waktu itu namanya Koserse, Komando Reserse Mabes Polri. Mabes Polri. Ya, yang sebelumnya juga sebelum Koserse itu ada waktu itu kan organisasi Polri nggak banyak kayak sekarang, waktu Kapolri, Wakapolri, terus ada deputi operasi, deputi administrasi. Nah itu deputinya waktu itu butuh seorang staf pribadi. Carilah perwira-perwira muda. Ada 5 sampai 10 calon tuh yang pangkatnya letda letu. Iya. Jadi semacam merangkap ajudan, tapi dia di atasnya lagi itu staf pribadi Staf pribadi. Iya. Nah itu membawahi, nanti ada ajudan, driver. Nah, gitu. Diseleksi kita, ya kan? Yang lainnya di junior semua nih seleksi. Kenapa kita yang kepilih gitu? Padahal nggak kenal juga sama bosnya jenderal. Galak banget jenderal tuh. Deop ya kan. Udah 2 kali jadi gubernur di Lampung beliau tuh, ya kan. Bintang 3. Jenderalnya. Kita ajudannya jadi merangkap ajudan, Spri. Jadi ngalamin tuh berapa tahun beliau pensiun, terus saya bergeser ke reserse. Reserse di bagian waktu itu ekonomi. Ekonomi, urusan pajak dan sebagainya. Lagi asik-asiknya kita ditugaskan penyidik, tiba-tiba diperintahkan pimpinan, Jarkasi harus ikut sekolah pendidikan. Mana nih? Gua taunya sekolahnya jauh di seberang sono, ke daerah Albuquerque, New Mexico. Sekolah jauh. Kita di sekolah FBI. Iya. Ya kan, New Mexico itu Amerika juga, perbatasan dengan negara Meksiko. Iya. Dallas, kota Dallas. Iya. Sama itu Abang Krisna Mukti, CS tuh kita waktu itu saya masih udah kapten sih, udah AKP ya. Beliau tuh mayor ya, kompol ya. Yang mimpin waktu itu delegasi itu pernah mantan Wakapolri beliau, udah terakhir Wakapolri. Nah itu sekolah di sana sekian bulan, pulang nggak lama meledak tuh bom Bali. Di Bali, blur gitu kan. Iya. Akhirnya Polri cari deh orang-orang yang pernah sekolah juga kan. Sekolah anti teror. Kita sekolah anti teror tuh di sana tuh. Dipanggil kita, kumpulin, masuk, dibentuklah waktu itu Satgas Bom dan Anti Teror. Itu berapa orang tuh, Bang? Di situ. Berapa orang tuh? Waktu sekolah aja sih 25 orang. Enggak, waktu dipanggil jadi Waktu dipanggil kan diseleksi tuh dari yang spesialis Brimob, reserse, Intel, ya kan. Nah, kita di reserse waktu itu, tapi dilihat backgroundnya pernah sekolah, dipanggil, nyemplung dari situ. Sekian tahun tugas itu sampai terakhir. Dari mulai Satgas, terus nama organisasi baru jadi Densus 88. Udah masuk, jadi kita di Densus terus sampai selesai. Ya itu perjalanan di karir itu memang suka dukanya banyak ya, banyak banget. Tapi saya bersyukur tuh alhamdulillah, dari mulai jadi Bayangkara itu, dari mulai di bahu, pangkat di bahu sampai di pundak lagi, semua jenis kursus sekolah itu kita pernah ngikut tuh. Kejuruan reserse, kejuruan intel, di mana aja ada kursus. Kalau bisa ikut. Kalau perlu ada sekolah menjahit, kita ngikut. Iya. Saking kepengen aus ilmu gitu kan, pengen ikut. Tapi nggak ada polisi sekolah menjahit kan. Jadi nggak ada. Manfaatnya ternyata banyak. Pas lagi seleksi posisi jabatan tertentu, dilihat tuh kan sama pembagian personalia kan, SDM. Si ini pangkatnya sama, tapi backgroundnya pernah sekolah ini. Walhasil kan kepilih kita. Maka kita selalu alhamdulillah tuh kepilih gitu karena ya tadi kemampuan kita, terus banyak sertifikat yang kita ikuti, ya kan, betul. Sekolah kejuruan ini. Di Kalimantan aja pernah tuh pas lagi ada Kapolsek diseleksi di Polda Kaltim, dicari prajurit perwira teladan istilahnya. Kirim tuh dari Polres di Kalimantan kita ke Balikpapan. Kumpul seleksi latar belakang. Ya alhamdulillah juga dapat kebagian juga, walaupun nomor 2 gitu kan. Ada sertifikatnya. Jadi berbangga juga kita bahwa kita dihargai oleh kesatuan, oleh pimpinan kan gitu. Nah itu perjalanan. Di luar itu
karena kita haus pengalaman ya, haus ilmu dan sebagainya, bukan hanya sekolah, kursus-kursus. Kita itu tahun 90 pernah ada penugasan tugas pasukan PBB. Pertama kali Polri dikirim ke Kamboja. Wah, kita dipanggil ngikut. Waduh, ini mau kemana nih terus kita dilatih. Waktu itu kan Polri masih di bawah TNI ya, masih ABRI waktu itu. Masih ABRI. Dilatih kita di Cilangkap pelatihan. Itu mau berangkat kita ngelihatnya aja tuh perlengkapan kita ada doktek kayak tentara Amerika tuh. Ini gua mau perang apa-apa gitu. Terus kita lihat lagi perlengkapan kita ada kantong mayat di koper kita. Berarti gua kalau mati udah disiapin nih kantong mayat di sini begini kan. Berangkat kita tuh. Waktu itu tim inti kita nggak banyak tuh, ada 15 orang polisi. Tentara tuh satu kompi lah dari Jawa Timur. Berangkat tuh kita ke Kamboja. 1,5 tahun kita pulang seger. Pergi seger, pulangnya agak loyo-loyo dikit. Rambutnya udah banyak putih. Stres. Iya tuh. Jadi badan kita. Wow, nggak semua sih. Ada aja itu cerita tambahan. Jadi 1,5. 92 terus baru 93 sekolah, ikut perwiranya. Nah, itu tugas pertama tuh misi di Kamboja. Sampai Kalimantan disuruh ngikut lagi, udah tugas Kalimantan 95 pemanggilan lagi. Ikut lagi operasi PBB di Slovenia Timur. Waktu itu kan Serbia pecah tuh, Yugoslavia. Ada Kroasia, Slovenia, Bosnia, Montenegro. Pecah. Nah, kita ditaruh di Slovenia Timur yang berbatasan dengan Kroasia. Setahun di situ kita, makan roti terus kita, untung mata kita nggak biru gitu. Makan burger, makan apa gitu kan. Betawi biasanya cuma nama combrok, singkong, gitu. Gado-gado ketoprak. Ini kita makan begitu, waduh. Tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan. Betawi itu nggak kampungan. Nggak norak lah. Itu kita waktu tugas yang kedua di Slovenia. 1 tahun kita pikir udah mau pulang nih. Wah, pasukan pulang, kita ikut pulang. Dipanggil Pak Komandan kita, dibutuhkan lagi perpanjangan 10 orang harus tinggal di sini. Melanjutkan tugas 6 bulan. Ketunjuk lagi kita. Nambah lagi 6 bulan. Wilayahnya geser, wilayah Kroasia. Nama misinya agak beda. 1,5 tahun walhasil. Masuk di wilayahnya Kroasia berarti. Tahu. Singkat cerita nih kita selesai deh nih, pulang lagi ke Betawi. Sampai anak kita tuh yang dari bayi tuh kecil lahir, pulangnya nggak ngenalin kita. Lupa tuh anak, ada bokapnya gitu kan. Kita pulang, kita mau peluk aja nih, siapa diliatin. Orang tuh kita tinggalin kan masih bayi. Pulangnya itu suka dukanya lah, prajurit Bayangkara kayak gitu. Pulang tuh. Yang ketiganya ada lagi pas tahun 2000-an tuh. 2000 kita pas sebelum sekolah ke New Mexico itu sekolah FBI, ada penugasan lagi ke Bosnia. Di Sarajevo. Setahun lagi di sana. Kenyang deh kita ngeliat bule-bule itu. Yang rambut pirang kita lihat tuh. Di sana tuh kita kadang-kadang tuh kalau lagi begitu ya, sehat nih. Itu seminggu 2 minggu leher pada sakit tuh. Kenapa tuh? Habis bagaimana nggak sakit? Kita lagi duduk gini. Tiba-tiba cewek lewat, tengok kiri. Mahenol, tengok kanan. Kan kanan kiri sakit tuh. Di antara 10 yang cakep-cakep, 11 cakep semua. Aduh, 11. Istilahnya. Tahu. Lihat cowoknya juga begini. Jangan kita cerita lihat cewek, cowok juga gagah-gagah juga. Kalau kita di pinggir pantai ngeliat tuh, orang-orang Bosnia, orang gagah. Ada bulunya di sini, pokoknya seksi deh. Buat cewek yang lihat. Buat kalau cewek. kita yang lihat yang lain lagi. Itu seninya lah. Bagaimana suka dukanya. Jadi tugas-tugas keluar baik tadi di Kamboja, Slovenia, Kroasia, di Bosnia, itu alhasil kita pengalaman kita dapat, ilmu dapat, ya, pergaulan. Banyak teman-teman dari polisi mancanegara, kita punya teman Eropa, Asia, ya kan? Suka dukanya lah, kita tahu budayanya dia. Itu tugas keluar. Bang, saya mau nanya nih Bang. Pada saat di luar negeri,
Abang standby sebagai pengaman aja Bang ya? Iya, pasukan PBB. Pasukan PBB di bidang kepolisian ya. Iya, di bidang kepolisian. Hanya untuk mengamankan aja. Mengamankan, jadi kita nggak ikut perang sebenarnya. Iya. Kan militer kita ada juga itu yang menjaga perbatasan, menjaga pengamanan. Iya, iya. Kita tugas di sana kan memang membantu kepolisian setempat, gitu. melatih mereka, terus patroli bersama mereka, gitu. mengawasi tugas mereka, jangan sampai mereka melanggar HAM. Gitu. Kan konflik kan, iya, kalau polisinya yang A, bisa aja dia diskriminasi kepada masyarakat yang B, ya kan, dengan yang A dibelain. Jadi kita mengawasi perkembangan. Jadi memang yang kalau dikasih senjata waktu itu kita di Kamboja bersenjata kita. Tapi setelah itu kita polisi tugas di sana itu PP kita nggak dikasih, nggak bersenjata. Nggak boleh bersenjata. Ya, hanya modalnya baret biru. Iya. Kecuali militer kita ya. Harus pakai senjata. Harus pakai senjata. Itu cerita-cerita waktu tadi tugas-tugas gitu. Nah kalau di luar negeri tadi, di dalam negeri sama, karena kita tugas-tugasnya baik waktu masalah narkoba itu kan, tahu sendiri Republik kita nih dari tahun-tahun 80-an, 90-an makin meningkat kan masalah narkoba. Kita udah pernah macam-macam tuh tugas waktu di narkoba juga. Kayak gimana tuh? Daerah Tanah Tinggi, daerah tuh kadang-kadang kita ngawasi pemain-pemain bandar-bandar. Kita waktu zaman-zaman itu udah undercover. Nyamar lah ya. Nyamaran, sudah terpakai sampai zamannya tindik pakai anting, pakai kita tata tindik sini. Rambutnya kucai-kucai dikit kan. Kita nongkrong ngawasin itu udah ngalamin gitu. Pura-pura jadi supir bajai kita, anduknya udah dekil-dekil kita ngawasi gimana kan. Itu tugas-tugas di lapangan macam-macam ya, sama teman-teman yang poluan dan sebagainya. Pokoknya suka dukanya tuh, bagaimana mengungkap kasus-kasus demi kasus, ya demi kepentingan. Banyak sebenarnya teman-teman kita tuh yang memang pure kerjanya pengabdian, tapi seringkali dikotori oleh oknum-oknum tertentu yang bisa merusak citra tadi, ya kan? Keterlibatannya dia ikut terlibat juga masalah narkoba, ya kan? Kasus suap penyuap juga ikut terlibat. Jadi oknum aja sebenarnya, tapi yang rusak kesatuan itu. Nah, itu begitu. Mau cerita apa lagi kita? Bikin malu kayaknya ya kalau udah begitu Bang ya, oknum-oknum ya. Iya, terus mau apa lagi kita nih? Nah, waktu masuk ke Polri, menjadi Polri, kan ada tes psikologi Bang. Udah ada kan? Ada tuh. Ketahuan kan mental-mentalnya Bang? Iya, terbaca kan? Kan waktu itu kan zaman-zaman di tahun 80-an, itu kan masih banyak kan manual ya, nggak pemeriksaan manual, alatnya pun nggak terlalu canggih kayak sekarang. Jadi bisa aja terjadi ya main belakang lah, ini itu bisa juga itu kemungkinan ya. Tapi tetap dilakukan seleksi tadi sih. Udah pemerintah istilahnya pun sudah sesuai aturan, cuman ada lah oknum-oknum. Makanya saya bersyukur lah sejak awal nggak pernah dengar tuh yang maunya masuk ini harus begini, harus ini begini. Ya kita lurus-lurus aja. Anak Betawi yang kita memang begitu, makan combro, makan tempe, disuruh ngapain kita, suruh ya kan? Wah, harus bawa tas 2 koper apa isinya nih? Gitu. Kayak gitu-gitu. Kita nggak kenal begitu-begitu. Ya udah itu. Ya kan masuk perwira, terus kalau ada posisi-posisi jabatan jadi ini nggak pernah tuh kita minta-minta tuh. Komandan saya minta ini, udah aja komandan kasih, ada sekali kamu tugas di sana, laksanakan. Udah gitu aja udah. Ikutin aturan aja. Tapi alhamdulillah tuh, bersyukur. Nah itu kadang-kadang waktu tugas di Densus juga itu ngeri-ngeri sedap juga. Ini seru nih. Kita ngurusin mohon maaf nih, masalah pemahaman agama yang menyimpang ya. Iya tahu. Jadi ada dia umpamanya dia disebut, mohon maaf juga nih, umpamanya dia ustadz, guru. Tapi kan bukan mewakili itunya. Dia bukan. Agama agak miring-miring. Jadi yang jeleknya agamanya nih. Dari masalah terorisme di Indonesia kan kita tahu sejarahnya dari zaman kita kemerdekaan itu sudah mulai terjadi tuh Darul Islam. Iya betul. Ya kan? Itu cikal bakal. Hingga sampai Darul Islam itu sekarang lalu berubah organisasi, metamorfose dari ada JI, JAT. Betul. Jadi memang notabene karena masyarakat
di negara kita kan mayoritas Muslim ya. Iya. Jadi yang jeleknya ya Muslimnya juga akhirnya. Kena imbasnya. Padahal bukan agamanya yang bikin ini, oknumnya. Yang kebetulan agamanya itu. Iya. Coba contoh kita ke Filipina. Filipina kan mayoritas Kristen nih, bangsa Katolik. Kan pelakunya orang-orang Kristen. Iya. Kenapa? Kalau bicara masalah agama, kan di negara lain juga sama kayak gitu. Jadi intinya bukan bicara agama, bukan. Itu masalah oknumnya personil. Karena kepentingan politik lah mereka itu, ya kan bermain. Negara kita berdarah-darah tuh bom Bali pertama. Iya. Dilalah kita kebagian terus tuh kalau tiap ada kejadian ini tugaskan ke Bali, bom Marriott di Marriott, ya kan bom Kuningan. Sampai kadang kita tuh waktu di Kuningan, bagaimana kita harus mengutin body orang yang berceceran. Kepala nempel di dinding di kedutaan. Setelah periksa, kadang-kadang sampai seminggu nggak bisa makan gitu tuh kalau lihat-lihat habis nangani kasus-kasus kayak gitu. Terus day by day kalau nangani gitu, pokoknya butuh kesiapan mental kita, ya kan? Bagaimana ngurusin itu, tapi kita tetap yakin bahwa itu bukan masalah agama. Agama itu semua baik kan gitu ya. Agama apapun tujuannya baik, ya kan, apalagi Islam, ya kan tentu tidak pernah mengajari masalah bunuh dan sebagainya, ngebom nggak ada. Itu masalahnya. Ini nih Bang, proses ini kan tahu-tahu abang kan baru pulang tuh, tahu-tahu ada bom Bali ya, pertama kali ya, bom. Nah abang tiba-tiba dapat tugas kan untuk menangkap tuh, menyelidiki lah, itu prosesnya gimana? Abang bisa tahu si pelaku si A terdeteksinya lewat apa? Terus sampai nangkepnya tuh Bang, sampai di bawah ya. Keren tuh Bang. Bongkar lagi. Minum dulu Bang. Ngopi dulu Itu keren. Karena itu kisah internasional tuh Bang. Iya. Jadi sebenarnya kan kita itu Polri itu kan sudah profesional ya. Bukan menangani kasus tuh istilah kirduk, perkiraan dukun. Enggak. Kirduk. Kita teknologi main tuh IT dan sebagainya kita selidikin. Ini mohon maaf nih Bang, kalau logat kita kayak begini susah nih. Slow tuh. Gak apa-apa, bebas. Asnawi, asli anak Betawi. Jadi tadi tuh sedikit kan asal usul kejadian, TKP diolah, TKP tempat kejadian perkara, crime scene-nya diolah. Jadi semua berdasarkan teknologi. Nah, mulai tuh terungkap dari barang bukti jenis apa dipelajari tuh sampai mengarah nanti ini pakai mobil ini kejadiannya, ini mobil siapa, terus sampai ke ketahuan pelakunya, kan gitu. Bom Bali pertama itu memang nggak tiba-tiba, itu kan kelompok-kelompok tadi kalau diturut ke belakang itu mereka mantan dulunya orang-orang Darul Islam, ya kan, terus mereka ada yang pernah ikut latihan di Afghanistan, perang di Afghanistan mereka ngikut tuh sebagian. Darul Islam itu menjadi JI itu di Afghanistan pertama kali itu. Mereka awalnya ikut bantu perang saudaranya kan di invasi diduduki oleh Rusia waktu itu Afghanistan. Wah, kita bela saudara kita usir kafir kan gitu. Berangkat. Allahu Akbar, berangkatlah dia dari Indonesia mampir ke Malaysia terus berangkat Afghanistan. Mereka berlatih di sana tuh. Latihan akademinya, latihan prakteknya apa? Ikut perang. Membantu mujahidin. Nah, orang-orang mujahidin itu yang mengusir tentara pemerintah Rusia. Singkat cerita kan perang menang mujahidin, tetapi ada konflik baru. Taliban masuk. Betul. Nah, kelompok Taliban lebih reaksioner, lebih revolusioner tuh masuk ke Afghanistan. Juga orang Afghanistan peranglah Taliban dengan mujahidin. Nah, orang-orang kita Indonesia, Malaysia, Singapura yang pernah ikut latihan di sana pulang, nggak ngikut. Lo kan udah perang saudara, gua ngajarin si kafirnya udah hilang. Gitu kan. Gua nggak ikut campur deh. Pulang ada sebagian nggak langsung pulang.
mampir ke Filipina Selatan, Mindanao. Oh iya. Mindanao kan kita tahu juga daerah Moro itu Tahu. mayoritas Muslim situ yang masih konflik dengan pemerintah pusatnya. Betul. Dianggap pemerintah pusat kan orang-orang Nasrani. Mm-mm. Mereka latihan lagi buka camp di situ tuh di Filipina Selatan, daerah Moro. Tahu. Nah, orang-orang Indonesia banyak sana, makanya mereka punya kemampuan militer. Kenapa sih mereka mau latihan militer, mau ikut berantem? Endingnya kalau menurut strategi mereka, mereka ingin kemampuan militer itu terpelihara, nanti sekali waktu akan merebut negara Indonesia ini. Kudeta. NKRI ini tetap dia bilang nggak sah. Menurut mereka yang sah itu NII, Negara Islam Indonesia. Menurut Kartosuwiryo. Walaupun Kartosuwiryo tahun 62 sudah ditangkap, dieksekusi, nggak mati ideologinya. Paham. Masih berlanjut. Masih ada yang meneruskan. Masih tuh ada Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkar yang sudah mereka tuh waktu zaman Pak Harto, mereka kan mau ditangkap, mau disidangkan, dia escape tuh ke Johor Bahru, Malaysia. Dia ngumpet di sana. Ngumpet. Iya tahu. Tapi nggak ngumpet, bilangnya hijrah. Itu keren. Lari dari. Diputus 9 tahun oleh pengadilan tuh in absentia. Tahu. Bersalah 9 tahun, tapi orangnya sudah di sana. Dari sana dia kasih komando untuk berangkat orang-orang kelompok mereka ke Afghanistan dan sebagainya. Tapi Bang, militer. Maaf, waktu dia udah dieksekusi kan tuh, kok bisa dia keluar negeri ya? Oh, kan eksekusinya maksudnya nggak dicegah sama Departemen Luar Negeri? Nggak. Lari duluan. Oh, lari duluan. Udah hijrah duluan. Iya. Hijrah. Baru sidang divonis tanpa kehadiran tersangka. Oke, iya. Gitu. Wah. Nah, waktu di zaman pemerintahannya B.J. Habibie, itu ada perubahan politik, dibuka keran-keran oleh beliau itu, orang-orang tahanan politik atau pelarian-pelarian dari luar boleh masuk ke Indonesia tanpa ada sanksi. Yang dari zaman dulu yang mantan terlibat PKI, mana balik. Pada pulang deh. Termasuk kelompok-kelompok ini dari luar masuk. Iya. Balik ke tanah air, lenggang kangkung. Tahu nggak lenggang kangkung? Santai-santai aja, nggak khawatir ditangkap lagi. Diproses. Iya. Karena politiknya sudah begitu. Sudah berubah. Berubah oleh termasuk Abu Bakar Basir, CS, semua balik. Oh gitu. Begitu ceritanya tuh. Jadi bisa bebas di sini. Nah, jangan heran setelah kembali kelompok-kelompok ini, Indonesia berdarah-darah. Bom Bali, bleng. Iya. Terus berturut-turut Marriott, Carlton, bleng. 2005. Terus berhenti 2009, kejadian lagi kan, bom lagi. Jadi ideologi itu nggak bisa serta-merta hilang. Namanya ideologi, umpamanya ideologi kiri ya, komunisme masih berlanjut. Anak-anak cucunya masih ada sekarang. Ya kan? Bagaimana nih pemerintah kita harus waspada dengan golongan ini. Belum lagi kalau kita bilang kan sosialis itu kiri ya. Nah, yang kanan apa nih, keagamaan tadi. Ya kan, terlalu ke kanan. Darul Islam dan sebagainya. Kayak NII masih ada itu kelompok-kelompok organisasi untuk membentuk NII, ya kan? Dulu zaman Darul Islam kan adanya TII, Tentara Islam Indonesia. DITII, Darul Islam garis miring TII. Sebenarnya masih ada anak cucunya. Kita harus waspada tuh. Begitu sih ceritanya. Nah, kalau itu Bang, maaf. Ke PKI masih ada juga. Masih eksis tuh, tokoh-tokohnya muncul tuh. Ada, mereka kan udah banyak masuk di apa? Mohon maaf nih, di parpol, di parlemen ada. Tapi mereka diawasi Bang. Ya relatif deh, saya nggak tahu deh tuh situasi begini. Iya. Ya udah menguasai ini, sama golongan yang kanan juga sama yang masuk. Udah banyak yang masuk. Nah, tinggal waspada kak kita ini, ya kan? Kan banyak sudah. Ada oknumnya aja sih, di TNI atau Polri sudah terkontaminasi, sudah kecuci otaknya itu. Ada yang terlibat jual beli senjata ini itu. Jadi pokoknya waspada banget kitanya harus nih. Iya. Nah, itu bagaimana situasi di politik di kita yang sebenarnya kita perlu waspada, pemerintahan kita, bahwa orang-orang musuh negara kita itu tidak hanya dari luar, di dalam itu sudah ngeragotin. Belum lagi masalah
ngeragutin ideologi ya, Iya. sosialis, komunis, termasuk yang keagamaan tadi. Kasus korupsi kan merajalela terus. Iya. Nah itu sama aja musuh juga itu. Iya. Harus kita berpesan ke pemerintah kita nih, itu yang baru supaya lebih tough, lebih waspada lagi. Iya gitu. Betul. Itu Bang Arif, jadi bagaimana suka dukanya ngurusin masalah terorisme. Dulu awalnya narkoba, ya kan 10 tahun udah cukup tuh. Sebagian ada teman-teman sudah banyak juga yang tengkleng juga, kerja tapi akhirnya dia terkontaminasi, ngikut ngisep ya kan. Iya. Besoknya ketemu tuh udah geletak di pinggir jalan. Aduh, makanya mentalnya ikut rusak. Nah itu akhirnya harus sudah masuk rehabilitasi kan gitu kan. Tapi hanya sebagian kecil. Di terorisme juga gitu, kalau nggak hati-hati berat. Karena mereka itu nggak seperti kasus-kasus perampok, pembunuh. Mereka tuh santun. Nggak ada tuh tatoan. Bersih ya? Bersih, nggak ada minuman miras-miras tuh nggak ada. Kalau kelompok itu bersih. Nggak ketahuan. Tapi kalau di LP, di lapas-lapas ditakuti orang-orang itu. Oh iya? Ya kelompok-kelompok orang-orang yang pembunuhan ngeri kalau ngeliat ini. Dia pikir main-main bom nih orang-orang ini kan gitu. Berarti pembunuh takut sama pemain bom ya? Kan takut. Dan biasanya mereka juga akan melakukan pembinaan di LP itu. Orang-orang yang terorisme itu untuk membina orang-orang ini. Tapi ada positifnya, banyak yang tadi nggak kenal ngaji jadi bisa ngaji, diajarin dan sebagainya. Ya tergantung nawaitunya lah dari itu. Jadi tadi dari luar negeri, dalam negeri kita pernah ditugaskan umpamanya baik di konflik Ambon, konflik Aceh, ya kan, Papua. Waktu Aceh itu di Janto, bagaimana kelompok mereka berkolaborasi dengan ex-GAM, latihan militer di desa Janto. Latihan militer, tiba-tiba mereka punya senjata, punya apa, latihan digerebek, kita dardur semalaman, pagi-pagi kena pasukan kita ada yang mati, dia nggak kena. Kita kejar waktu cerita lari mereka sampai perbatasan Medan masuk Sumut. Terjadi baku tembak lagi di situ kan, dikejar sama pasukan kita. Baku tembak baru banyak kena dia tuh kan, bisa berapa ekor tuh kena. Situ terjadi nggak lama ada kelompok kecil di Medan saat itu berani habis lari dari sana melakukan perampokan CIMB Bank waktu itu. Di Medan dalam rangka tadi pencarian dana. Tahu. Ada nanti cerita khusus tentang itu. Kita siap. Ada di situ tuh. Siap. Ada cerita itu. Kita hampir hilang kepala kita di situ. Aduh. Di Medan itu ada cerita khusus. Itu cerita khusus tuh. Kalau mau yang catat lebih seru, cari bukunya, baca buku kita. atau biografi Bang Jack. Ada, ntar itu ada bukunya. Ada lagi cerita. Gimana lagi? Nah, itu di aparat, ya kan? Di Polri ya, Bang. Sekarang di organisasi. Abang di organisasi ini organisasi budaya dulu atau pramuka dulu? Beranjaknya nih dari awal nih. Kayaknya sih kalau pramuka kan memang dari kecil ya. Cuman kan kita ngikut pramuka tuh ya, penggalang apa terus ya sekarang sih kita memang udah status dari pembina, kita pelatih gitu ya. Baik di saat ini masih menjabat Kapusdik Latda, Kepala Pusat Pendidikan Latihan di tingkat daerah Jakarta. Sebelumnya ikut di Kuartir Nasional tuh di Komisi Bela Negara, ya kan. Terus udah pergantian pengurus, sekarang tidak ikut lagi di periode sekarang di nasional. Tapi di Jakarta masih. Jakarta kemarin baru musda lagi pemilihan pengurus. Mudah-mudahan kalau dipercaya bisa terlibat lagi. Amin. Terus kalau enggak ya enggak, masa tetap pengabdian. Nah di budaya sama, kita aktif di lembaga LKB Kebudayaan Betawi. Ya sempat 2 periode kita ngikut di bagian pelestarian budaya tuh. Bagaimana kita menjaga budaya budaya lokal menjadi memperkaya budaya nasional. Semua budaya suku bangsa kan harus kita pertahankan. Betul. Ya, orang Betawi kita jaga tuh bagaimana tarian-tariannya supaya eksis terus, tokeknya dan sebagainya, budaya kuliner dan sebagainya. Kulinernya Itu setengah hidup kita tuh, nggak mau setengah mati, setengah hidup. Jagain budaya itu, kuliner kita,
kita deketin toko-toko Betawi dan sebagainya. Makanya alhamdulillah tuh pernah dibikin oleh LKB, bukunya tebal banget tuh, mirip kayak bantal tebalnya. Iya. Ada nama kita di situ, 100 toko-toko Betawi. Alhamdulillah ya kita ikut berjuang di situ. Di LKB. Pernah juga jadi Bamus, pembina di Bamus Betawi. Tutu budaya. Yang pada intinya beban moral kita menjaga budaya ini menjadi filter supaya budaya asing tidak mudah menyerap ke anak-anak kita. Maka kita harus budaya. Tapi lebih ini di pencaksilat. Nah, ini pencaksilat. Aktif kita jadi pengurus baik di PPS Putra Betawi. Persatuan Pencaksilat Putra Betawi itu asosiasi 100 lebih perguruan Betawi. Tapi perguruan yang satu namanya ada Mustika Kuitang di Kuitang itu. Di Babe Jakaria sekarang usia beliau itu 90-an 3 lah. Allah. Masih kokoh ya. Pernah ke Inggris, ke Prancis diundang tuh tampil. Dia pernah juara PON pertama tuh. PON pertama Babe Jakaria. Ya sekarang agak sepuh lah ya, tapi masih sehat. Masih sehat, amin. Kita sempat diminta ngurusin tuh sebentar. Ya kan, di situ supaya jangan sampai mati. Banyak perguruan silat di Betawi ini mati suri, nggak ada yang bantu ngurusin karena dikelola, di manage tuh banyak kan, mohon maaf, gayanya masih gaya kampungan pamannya. Harusnya kan lebih modern, lebih apa ya, gampang, apalagi teknologi dan sebagainya. Nah ini kita menyesuaikan zaman. Kita minta generasi selanjutnya tuh care sama budaya itu. Silat sekarang ini kita di PBIPSI di komisi disiplin. Komisi disiplin menangani kalau ada kasus-kasus internal, pesilat, perguruan. Sebelum masalah kriminal muncul, kita ikut terlibat menertibkan di situ. Kalau ada perselisihan di pertandingan, itu pencak silat kita komisi disiplin. Disiplin. Dan komisi mantan, banyak kan personilnya mantan TNI, Polri. Jadi yang sudah istilahnya nyalinya sudah udah mateng lah. Hadapi kasus-kasus tuh. Ada 3 jenderal dari Angkatan Laut 2, Darat 1, terus polisinya kita berdua sama 1 senior, Kombes dua-duanya. Jadi Pak Prabowo senang banget itu kalau lagi rapatan, mana nih komisi disiplin? Gitu. Mana tuh? Yang Densus tuh, udah apalnya Densusnya. Gitu ya. Ya, beliau sekarang mungkin udah jadi presiden ya, di waktu kemungkinan ketua PBIPSI harus berganti nanti. Kan nggak mungkin di-handle oleh presiden kan. Nah, cari lagi calon. Padahal beliau lumayan hebat itu ngurusi pencak silat yang nggak ada duitnya. Duit beliau yang keluar. Kan pemerintah masih terbatas nggak sih? Kalau bikin event gitu kan bukannya 1 juta 2 juta, miliaran. Beliau pribadi keluarin. Kan ada Menpora, Bang. Ada Menpora. Ya ada sih dari dana Menpora banyak, tapi mungkin nggak sampai 10% dari budgetnya. Semua beliau handle. Gitu. Nah, kalau beliau nanti nggak ada, nggak tahu nih pengurus calon ketua umum harus betul-betul yang bohir banget gitu, punya modal cukup. Itu jadi pencak silat, terus juga di pramuka juga sama nih. Sebenarnya organisasi itu organisasi sosial sih. Iya betul. Abang kita ke situ nggak ada yang bayar. Ya kan nggak bergaji, tapi rasa kebanggaan, rasa memiliki kita bisa memiliki, ikut membina generasi muda kita, menularkan pengalaman kita, ilmu baik di dunia pramuka, di pencak silat. Ya kan, bulan depan ini kita mau ada pertandingan Indonesian Championship pencak silat, terus International Student Championship di Padepokan Taman Mini pencak silat. Tahu. Dipercaya wakil ketua panitia kita. Alhamdulillah. Untuk menghandle itu tuh. Iya. Kan pertandingan Padepokan. Kalau ada waktu Bang Arif dengan Bro Densus datang kita ke sana. Datang. Kita liput itu pertandingan tuh. Kan ditanya tuh kapan. Udah tahu pokoknya bagaimana di Padepokan itu pencak silat. Tanggalnya berapa, Bang? Itu mulai dari 6-7 tuh biasanya dimulai dengan pelatihan wasit juri. Wasit juri lanjut 6-7, 8, 9, 10 sampai seminggu. Bergantian 2 event tapi nggak digabung. Gitu. Satu pertama ini selesai lanjut ini di Padepokan. Duitnya duit siapa tuh? Sekian. Beliau itu ketua umum. Pemerintah tak pasti bantu. Tahu. Jadi itu Bang Arif bahwa sebenarnya kita butuh orang-orang yang memang mau
care ya dengan seni budaya ya, bahwa bangsa kita ini butuh sekali orang-orang yang mau care ya kan, menyisihkan rezekinya lah untuk budaya tadi, untuk kepentingan anak-anak kita masa depan. Kalau nggak ada filter-filter gitu habis sudah. Nah, kita tercekoki dengan budaya asing tadi, belum lagi sekarang IT ini kan gampang banget. Dia buka YouTube apa ada di situ. Apalagi belajar agama, tapi belajar agama nih hati-hati nih, jangan di daerah-daerah masuk gak pakai online gitu. Ya, maaf nih kadang-kadang umpamanya dia belajar pakai YouTube. Itu kan belum tentu benar. Jadi kalau belajar agama, umpamanya Kristen, Nasrani, ke pendetanya langsung. Ya kan, Muslim ke ustadznya. Jadi belajar langsung, face to face. Jangan sekali-sekali mantemin pakai YouTube, mohon maaf, bukannya nggak bagus. Tapi kan kita nggak tahu asal usulnya siapa tuh yang buat gitu. Mencekoki lah. Buktinya terbukti anak-anak itu belajar tiba-tiba ketemu pelajaran agama bagaimana membuat bom. Masa pengajian ada itu udah ditutup oleh pemerintah. How to make a bomb. Udah campuran ini. Maka terjadi tuh lone wolf, istilah lone wolf, orang belajar sendiri, operasi sendiri. Anak-anak muda kejadian, ya kan dia bikin bom, campur paku, campur petasan, bla-bla. Dia ledakan kantor polisi. Tuhan kasih belum sampai kantor polisi meledak tengah jalan. Kena dia sendiri. Mati dia sendiri. Rasain loh. Istilahnya kayak gitu. Ya, Tuhan belum mengizinkan, tapi ini ada terjadi. Jadi media-media medsos tadi tuh harus difilter juga. Kita nih yang dewasa nih harus mau memfilter, ya kan, memberikan, mengingatkan generasi di bawah kita, anak cucu kita, ponakan, keluarga, supaya tadi jangan gampang-gampang buka. Dia pencet, contohnya triple X keluar. Mengerikan. Yang Parno kan. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Begitu Bang Arif ceritanya. Tadi menyinggung LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, ini kan Lembaga Kebudayaan Betawi kan masih ada nih Bang sampai sekarang ya? Masih eksis kan? Masih ada. Masih segala macam. Di Kuningan tuh kantor. Di dekat Pasar Festival ya? Rasuna Said. Saya maaf nih Bang ya. Saya juga kan tinggal di Jakarta nih. Saya gak setuju tuh Bang yang orang-orang ngamen pakai ondel-ondel tuh Bang. Gitu. Itu gimana tuh Bang bisa terjadi mereka menggunakan itu? Yang masalah ondel-ondel keliling-keliling, sementara kok bisa tercemar ke mereka gitu, bisa nyampe ke mereka dengan ada ide untuk ngamen-ngamen gitu. Padahal kan ondel-ondel, waduh berat juga, simbol budaya. Kok jadi begitu? Sama apanya Jawa Barat punya simbol, Jawa Tengah punya simbol. Ondel-ondel identik dengan Betawi. Itu gimana tuh Bang? Kembali lagi kalau kita lihat masalah kontrol ya, pengawasan dari budaya. Belum lagi Jakarta ini kan, mohon maaf, banyak orang-orang yang jobless ya, bingung apa, maka ngamen. Dari ngamen-ngamen yang paling gampang tadi, nggak bisa main musik, udahlah ada alat musik di setel gitu, hampir keliling dorong. Ada lagi kesempatan, lu bawa deh nih, ya kan, patung ondel-ondel keliling orang-orang gini-gini. Nanti dapat duit store. Kan storan itu, sewa itu ada mereka itu. Storan itu Bang ya? Ada itu keliling di beberapa titik tuh, pinggir-pinggir Jakarta, mereka seharian bawa nanti berapa storannya. Gitu. Dan itu yang harusnya memang pihak terkait ya, budaya, mungkin dinas sosial menertibkan. Jelek budayanya, tapi betul, anak-anak itu, orang-orang itu kan juga butuh makan. Terus mereka dari mana kalau nggak ngamen-ngamen, itu kan dilema juga ya. Iya benar. Nah sebenarnya kalau kita mau menertibkan juga harus dikasih solusi. Ya kan, jangan tangkap itu taruh dinas sosial, seminggu 2 minggu lepas lagi, balik lagi dia. Tapi dikasih solusi. Nah itu sebenarnya sih kita banyak otomatis nggak setuju. Bagaimana caranya, kan yang punya sewa-sewaan itu juga pengen dapat duit, tidak ngarepin disewa untuk acara pengantinan kan belum tentu tiap seminggu sekali, belum tentu sebulan sekali. Jadi yang gampang nganggur nih, nah anak-anak nih bawa nih 2 pasang, ini alat musik lu keliling deh, gua pakasin speaker gini, lagu Betawi style keliling dia, ya kan, ambil ngecerek-ngecerek, dapat duit sehari dapat berapa nih, mungkin dapat 100.000 maunya, mungkin 50-50 dengan kayak gitulah. Itu kembali masalah ekonomi yang tidak sadar akhirnya merusak budaya tadi itu ke bawah, terkontaminasi. Tapi paling enggak
dari LKB ada tindakan lah Bang? Ya LKB dan Bamus Betawi. Dan Bamus Betawi. Bamus punya kewajiban mengawasi, tapi kan tidak bisa melakukan eksekusi langsung. Iya betul. Harus bekerja sama dengan Pemda DKI, Dinas Sosial, iya. Jadi memang banyak ya masalah-masalah sosial yang terjadi di Jakarta ya, itu butuh keseriusan kita tuh. Oke. Jadi budaya kita tadi terkontaminasi, banyak hal-hal lain yang memang kebutuh keseriusan kita nih orang-orang dewasa. Iya. Ya kan, membantu pemerintah. Begitu Bang Arif. Oke. Ini kan dikit lagi nih. Dikit lagi Jakarta mau pindah nih ibu kota nih. Nah, ya kan? Itu udah nyata itu kan, Bang. Ini gimana warga Jakarta nih? Apa tetap kota bisnis atau gimana nih, Bang? Ya kan udah turun ya, undang-undangnya udah turun. Oh, udah turun. Nah, itu pindah IKN, tapi Jakarta nanti bukan DKI lagi, daerah khusus Jakarta. Bukan ibu kota lagi, bukan daerah khusus ibu kota Jakarta. Ibu kotanya hilang. Ganti J. Khususnya Jakarta. Aceh lah, daerah khusus Jakarta. Tetap jadi kota global karena bisnis ekonomi tetap ada di sini. Jadi nggak mati. Nggak mati. Walaupun pemerintahan aja mungkin di sana. Kan kayak Malaysia aja sempat pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya umpamanya kan. Tapi kan Kuala Lumpur tetap ada di situ. Oh gitu. Ibu kota. Jadi Jakarta tetap ada. Tetap ada. Berarti proses kehidupan nggak terganggu. Insya Allah kayaknya sih nggak. Aman ya. Kita justru sekarang di budaya Betawi itu Bamus dan LKB menginginkan nanti mengolah lagi undang-undang di peraturan daerah dan sebagainya, peraturan gubernur supaya budaya ini tetap dijaga, dilindungi, dilestarikan oleh Pemda, ya kan, walaupun ibu kota pindah. Gitu. Jadi menurut saya sih nggak terlalu besar ininya efeknya ya. Ibu kota tetap boleh pindah. Orang Betawi tetap di sini dan para datang. Kita yang dari Citayam nyari duitnya juga ke Betawi kan. Iya gitu. benar emang itu realita itu. Gimana lagi Bang? Sekarang nih, sekarang kan Abang nih jadi pengacara nih. Punya firma khusus ya Bang ya. Iya betul. Itu prosesnya gimana tuh Bang? Apa selesai pensiun dari Polri terus bikin itu atau ada break dulu gitu? Oh gitu. Muhammad Yarkasih alias BJ, Bang Jack. Marga di belakangnya Asnawi, asli anak Betawi. Punya marga kita. Jadi dari dulu tuh memang orang kita ini nggak bisa diem. Bergerak aja, pengen ini, pengen itu, pengen cari pengalaman. Waktu udah masih dinas kita tuh masih aktif tuh. Kita ambil kuliah, S1 di Fakultas Hukum, S2 Magister Hukum ya. Nah sekarang ini tinggal dikit lagi nih menyelesaikan doktor hukum di UNTAK ya. Di UNTAK. Universitas 17 Agustus. Sekarang UTA, singkatnya UTA 45 dulu UNTAK. Dilalah juga itu juga di UIN. Ngambil doktor kajian Islam. Jadi tahun ini insya Allah barengan turun tuh kalau Allah memberikan izin. Amin. Nah, S3-nya UIN dengan UTA doktorannya. Nah, kaitannya dengan itu kita punya pengalaman di kepolisian masalah ngurusin kasus-kasus pidana dan sebagainya. Berteman banyak dengan teman-teman lawyer, asosiasi-asosiasi. Kita dapat pengalaman selama aktif tuh. Nah, menjelang selesai tugas kita ambil sekolah khusus untuk lawyer, PPA namanya. Ikutlah di Peradin. Pas turun skep purnawirawan, begitupun langsung kita masuk organisasi itu. Jadi nggak ada waktu kosong. Aktif lagi. Nggak ada jeda lah. Nggak ada jeda. Bersama teman-teman yang lawyer asli dengan mantan-mantan purnawirawan Polri, kita membuat ini tadi law firm kantor. Law firm. Saya dituakan bikin law firm. Dilalah di Peradin waktu itu pemilihan pengurus yang baru, kita dipercaya lagi pegang Peradin Jakarta. Alhamdulillah. BPW Badan Pengurus Wilayah Peradin Jakarta. Saat ini alhamdulillah masih megang Peradin Jakarta. Terus kita dengan teman-teman buka law firm di Cibubur. Nah itu ngurusi perdata pidana. Jadi di dalam law firm tersebut pun
kita disiplin ilmunya tuh teman-teman macam-macam background, ada yang menguasai perdata, pidana, malah ada yang spesialis kasus korupsi karena pernah tugas di KPK. Ada, jadi semua kita pakai moto palu gada. Tahu nggak Bang palu gada? Apa lu minta gua ada. Asik. Jadi lengkap berarti. Lengkap kita paket hemat, pahe. Paket hemat lengkap. Ada semua. Tapi tetap nuansa sosialnya kita ada kedepankan. Yaitu kita berikan bantuan kepada memang orang-orang yang nggak mampu, butuh kebutuhan masalah hukum, kita bantu free charge, istilahnya pro bono. Istilah hukum, jadi memberikan bantuan tanpa dikenain biaya. Paling tidak kita konsultasi hukum free gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini ke abang nih. Ya. Abang anaknya berapa? Ya. Anak abang berapa? Wih, gawat. Ini terakhir nih. Anak 3, alhamdulillah, laki yang pertama, yang perempuan 2, ya, terus yang 2 sudah nikah. Alhamdulillah. Yang bungsu, cewek belum, masih jomblo dia. Juga udah ada cucu lah ya. Alhamdulillah. Jadi, ya alhamdulillah Allah memberikan keberkahan, ya dari mulai karir, terus keluarga dan sebagainya, semua kita puji syukur lah. Amin, ya Allah, hingga kita diberikan segala sesuatunya keberkahan, ya kan, kita happy. Sementara sih kayak gitu Bang, karena mungkin waktunya khawatir nih. Iya Bang, satu lagi nih, kantor abang sama rumah abang dekat? Lawyers kantor dekat, kita satu komplek ya istilahnya. Satu komplek. Kita di Cibubur ya, Legenda Wisata. Terus kita punya ada ruko di situ. Kita ruko kita jadikan kantor lawyer kita. Ya terkadang teman-teman di Peradin pakai untuk meeting juga di situ. Gitu. Ya kopi morning dan sebagainya. Jadi bisa datang ke kantor deh kalau ada yang butuh bantuan ya, masalah bantuan hukum, kasus perdata ya. Alamatnya di ruko Newton Square, Legenda Wisata Cibubur. Nama kantornya MZ and Partner. Jadi MZ itu Muhammad Jarkasi, ada logonya MZ and Partner, Law Firm and Legal Consultant. MZ and Partner. Jadi terdaftar sudah ini baik di Peradin atau di Kementerian Hukum dan HAM karena memang legalitas kita di situ. Begitu. Ya, terima kasih. Apa itu? Buku Bang Jack judulnya. Buku Bang Jack yang kedua nih. Nah, Bro and Sis, ada 2 buku dari Bang Jack. Pertama, Betawi di Lebar Bumi. Yang kedua, apa Bang Jack judulnya? Yang kedua, Catatan Bang Jack ya. Yang kedua Catatan Bang Jack. Itu semua tentang pokoknya seru deh, tentang Bang Jack semua perjalanannya dari 0 sampai angka 10. Pokoknya prosesnya panjang. Amin. Segera dapatkan bukunya. Insya Allah Bro and Sis bisa temukan buku-bukunya di mana Bang Jack? Dimanapun. Pokoknya kalau ada toko buku cari pasti dapat. Insya Allah. Bang Jack Muhammad Jarkasi. Terima kasih Bang Jack. Sama-sama Bang Ari. Udah datang ke sini kita udah seneng banget. Alhamdulillah. Saya takut nih. Waduh Bang Jack mau nggak kemarin nih? Buat persahabatan, namanya pertemanan, apapun kita bisa lakukan. Amin ya Allah Bang Jack. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Cuma penyajiannya cuma segini nih Bang Jack. Mohon maaf. Amin. Ntar lagi kan keluar martabak nanti. Oke Bang Jack, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis, insya Allah dialog kami bersama Bang Jack bermanfaat untuk Bro and Sis. Dan mungkin ada info-info yang Bro and Sis ingin dapatkan. Dan Bro and Sis bisa simpan dan bisa menghubungi kami atau Bang Jack. Kalau ada apa-apa sesuai dengan informasi tadi, silahkan. Terima kasih Bro and Sis. Ahai, sampai jumpa.